Sobat Santri Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang namanya adalah anak Gulnuk. Bukan anak gunung, bukan ya, anak Gulnuk. Anak Gulnuk itu berfungsi sebagai monster apa bang? Kita coba ya, karena dia adalah sinergi tim juga sama Ancestor ya. Namanya siapa bang? Namanya adalah sinergi tim dengan si Diabolot ya, Diablos Hellbrinjot ya. Kita akan lihat untuk sinergi timnya, kita akan bahas semuanya. Kalau nggak salah dia adalah tanker ya, anak Gulnuk ini adalah. Nah, spesialisnya seperti ini, skill-skillnya yang tak pakai seperti biasa ya. Nah ini ya. Jadi anak Gulnuk ini dia adalah tanker yang berelemen kegelapan dan elemen api. Setelah itu dia mempunyai trait demon dan juga tahun dari traitnya ya. Anak Gulnuk, anak Gulnuk ya. Bentuknya gini amat ya. Wah, kutu-kutuan ininya. Ini apanya ini bang? Ini apanya bang? Kutuan amat. Kacau, parah kacau ya. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi ya, memang kurang bagus ya bentuknya. Oh, kalau desainnya suka saya, bagus. Ini kalian lihat ini, itu ekor bang kayaknya. Oh ternyata dia memang nggak punya kaki dan juga langsung terbang terus jatuh lagi. Entah, nggak tahu. Kita langsung bahas untuk elemennya ya. Sinergi timnya dulu. Sinergi timnya ada Diabolot, Diablos Hellbringer, anak Gulnuk dan juga Zepaimon. Kita nanti akan coba di Dengwon sekalian diuji coba ya. Kita coba satu full sinergi tim. Terus kita bahas untuk elemennya dulu, karena elemennya adalah kegelapan dan juga elemen api. Dia bisa lemah terhadap elemen air dan juga elemen cahaya. Jadi kalau ada ketemu attacker yang berelemen 2 itu cahaya ataupun elemen air, tidak saya sarankan menggunakan anak Gulnuk, karena memang nanti kerusakannya akan banyak yang masuk di anak Gulnuk, karena dia memang tanker ya, tugasnya melindungi, nanti cepat mati nanti dianya. Nah untuk anak Gulnuk ini dia eranya Historia, tentu saja sama jadi satu dengan Diablos ya, Ancestor. Nah untuk si evolving traitnya level 100 dia sudah memiliki demons, dimana demons ini memiliki peluang 20%. Kalau dipukul musuh bisa meleset, kalau keterangannya miss maka itu kalian lagi beruntung ya. Kerusakan nggak ada yang masuk, efek torture, efek debuff, efek kontrol nggak ada yang masuk, itu berarti lagi menyala skillnya ya, miss. Nah demons ini akan kebal dari 2 torture, yaitu burning dan ignite. Terus dia itu juga ada evolusinya seperti super demons, dimana super demons itu dimiliki oleh ancestornya yaitu Diabolot, Diablos Hellbrinjot ya. Jadi untuk trait-trait seperti Tau, Bulwark, Hardened, Demons, Super Demons itu ada 5 ya. Itu dikombo dengan skill-skill yang bisa memberikan penurun akurasi, contohnya Daze, terus efek minor blind ataupun blind, atau 3 torture itu Sunstorm, Sunburn ataupun Hellfire. Itu adalah menurunkan akurasi semua musuh. Jadi nanti peluangnya lebih banyak. Ya. Contoh, Demons memiliki peluang 20%. Kalau kalian memberikan efek blind ke musuh, itu peluangnya kan 50% blind. Memberikan penurunan akurasi sebesar 50%. 50 ditambah 20 totalnya sudah 70. Jadi nanti untuk anak Gulnuknya kalau dipukul musuh sering meleset ataupun miss. Itu adalah fungsi dari combo-combo trait ya. Trait kedua namanya adalah tahun. Berfungsi sebagai, ini level 110 ke atas. Kalau anak Gulnuk ini punya tahun, berarti dia bisa menarik semua serangan musuh. Contohnya ini tahun berfungsi sebagai, dia menerima semua serangan yang bertipe single. Contohnya anak Gulnuk, terus ada juga Diablos, ada juga Zepaimon. Nah 3 monster itu, jika monster musuhnya ingin memberikan kerusakan ke Zepaimon ataupun ke Diablos, itu tidak bisa kalau skillnya one enemy, harus masuk ke anak Gulnuk, kecuali skill musuhnya adalah multiple enemies, itu baru masuk ke semuanya. Kalau one enemy, contoh dia mau mukul Diablo, itu langsung ditarik oleh anak Gulnuk. Itu adalah fungsi dari tahun ya. Pokoknya kalau anak Gulnuk ini kan tanker ya, tanker. Jadi dia punya trait tahun. Kalau rekan timnya mau dipukul musuh nggak dibolehin, jangan pukul ke saya saja.
Nah, seperti itu adalah tugasnya Taun, menarik ya, menarik semua serangan musuh bertipe one enemy. Seperti itu. Hanya saja yang one enemy, kalau multiple enemies tetap masuk ke semua rekan tim. Level 130 ke atas dia mendapatkan kebal kontrol, dimana kebal kontrol itu nggak bisa diberikan efek stun, freeze, fear, possession, mega possession, terus corruption, ada juga DP reservasi dan versi meganya semuanya pokoknya ya. Nah, ini kebal kontrol bagus. Hanya saja dia SC. Jadi dia hanya bisa diaktifkan selama satu giliran doang. Ya. Dan ini akan aktif kalau si anak gulduk mendapatkan giliran yang pertama. Tidak selalu aktif ya, mungkin bisa diaktifkan kembali dengan skill. Nah, ini bisa diaktifkan dengan skill keempat ya, kalau memang efeknya sudah habis. Nah, anak gulnuk sudah kita bahas untuk era, untuk evolving trait, untuk habitat. Skill-skillnya kita akan bahas di demuan sekalian di uji coba ya. Kita akan bahas untuk efek-efeknya, ini banyak sekali. Kita langsung ke bawah. Special skill ini adalah Turn, Tile, and Torture. Dia memberikan urutan kerusakan ketiga heavy berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek mega stun dan juga menyembuhkan darahnya sendiri, darahnya si anak gulnuk ini sebesar 100% dan juga memberikan evasion untuk dirinya sendiri. Bagus gak? Lumayan bagus. Untuk yang belum tahu mega stun ini, semua monster musuh akan kalah dalam 2 giliran. Itu adalah fungsi mega stun. Kalau untuk evasion ini, dia tidak bisa dipukul oleh musuh selama 1 giliran, yaitu efek evasion. Nah, ini nyembuhin darah 100% ya. Jadi kalau darahnya berkurang itu bisa sembuh langsung total ya. Ini adalah efek spesial skillnya si anak gulnuk. Untuk urutan kerusakan itu ada 5, dari terkecil low, moderate, heavy, massive, dan instant. Low, moderate, heavy, massive, dan instant. Nah itu ya. Ini heavy berarti urutan kerusakan ketiga. Kita langsung ke relik. Ini relik yang paling tak sarankan adalah relik Vadamelter Armor, dimana Vadamelter Armor ini setelah si siapa anak gulnuk, karena memang dia punya try town ya, jadi otomatis serangan musuh itu banyak yang masuk ke anak gulnuk ya, yang bertipe one enemy kan. Jadi kalau musuhnya mukul si anak gulnuk, nanti si pemukulnya itu langsung diberikan efek tortur berupa burning. Ini bisa dipakai 3 kali dan ini bisa menyembuhkan darah. Kalau darahnya di bawah 50% sebesar 36.000 bisa dipakai 2 kali. Dia bisa nyembuhin darah, bisa memberikan efek tortur juga ke musuh kalau dipukul ya. Itu bagus. Nah, kalau untuk yang kedua ini tak sarankan pakainya Muk Staff. Kenapa? Kalau si anak gulnuk ini memberikan kerusakan ke semua musuh atau ke salah satu musuh, pokoknya memberikan kerusakan, setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek tortur, yaitu Nightmare. Nightmare berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan dan juga mengurangi 10% mengurangi stamina musuh setiap giliran selama 4 giliran. Itu adalah fungsi Nightmare. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan, contohnya elemen tanah, maka kerusakannya akan naik menjadi 25% setiap giliran selama 4 giliran. 25% kali 4, jadi udah pasti monster musuh akan mati dalam 4 giliran walaupun nggak dipukul, kena Nightmare doang ya. Seperti itu, bagus. Dan juga Muk Staff ini bisa memberikan stamina tambahan. Contohnya salah satu rekan tim si anak gulnuk ini staminanya mungkin ada yang di bawah 50% ya. Pokoknya salah satu staminanya rekan timnya anak gulnuk ada di bawah 50%, dia langsung mengisi semuanya rekan tim. Stamina semua rekan tim bisa dipakai 3 kali ya. Itu dia bisa ngisi ulang stamina. Muk Staff itu bagusnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mau kalian rank up ya sangat worth it lah menurut saya ya. Seperti itu. Nah, yang pertama Vadamelter Armor, yang kedua Muk Staff, terus kita pergi ke rune. Rune tak sarankan menggunakan 1 speed ya, 1 kecepatan. Level 9 saja itu sudah cukup. 9 10 itu udah cukup sekali menurut saya. Nah, kalau mau dipakai di mana ya, Boost Trophy ya 910 itulah. Cavern of Assassin ya mungkin ya level 78 itu boleh ya. 1 kecepatan, terus yang 2 adalah penambahan darah seperti ini ya, level 9 juga. Nah, 2 biji. 2 hijau, 1 kuning. Nah, itu yang paling bagus menurut saya. Nah, kita akan langsung kalau dimutasi Bang, dimutasi mungkin dikasih seperti ini, anggap saja level 9 lah ya. Dimutasi dengan penambahan darah. Kalau yang seperti ini, yang merah ini, yang hijau dimutasi dengan yang warna kuning paling atas. 2 bijinya seperti itu. Kita langsung review di mana Bang, di resource. Ya, ini paling jos di sini. Nice, ini udah selesai.
nice lagi itu ya, langsung ke sini saja. Ini sinergi timnya si Baba sudah tak review juga ya. Kita sekarang ke Diabolot mungkin. Diabolot. Mana Diabolot saya? Ancestor. Lot, kau ngapain Lot? Anak Gulnuk terus Zepaimon. Nah, fungsinya sinergi tim seperti ini adalah menaikkan sinergi booster. Contohnya seperti apa bang? Kalau di Denguns itu nggak tertera ya. Kalau kalian pakai di Pustropi ataupun di Era Saga itu ada sinergi boss namanya nanti di sini. Sinergi booster. Dia menambahkan 20% penambahan kerusakan, menambahkan 50% ketebalan darah, menambahkan 12% kecepatan. Nah, kayak gitu. Itu semuanya ada sinergi boosternya. Jadi untuk satu sinergi tim ini berfungsi. Nah, kayak gini ya, sinergi boosted status ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Sinergi boosted status ini adalah 12%, 14% dan 12% seperti itu ya. Bagus gak? Bagus. Jadi sinergi tim itu berfungsi menambahkan presentasi basicnya ya. Nah, kalau untuk sinergi booster ini juga berfungsi sebagai agar si ancestornya cepat-cepat awakening juga, cepat-cepat bisa pakai skill ya. Saya coba recharge, terus ini recharge lagi. Nah, udah sampai di anak gulnuk ya. Skill pertama buat Licker Burst. Dia memberikan urutan kerusakan pertama berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek ignition. Setelah itu memberikan efek regenerasi untuk dirinya. Ya, bagus ya. Ignition ini selama 2 giliran saja, berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% berelemen api setiap giliran selama 2 giliran. Itu adalah ignition. Kalau stamina regenerasi ini, regenerasi darah, dia menyembuhkan darahnya sendiri sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Bagus. Karena dia memang tanker ya, tempatnya pukulan, jadi dia punya penyembuhan darah itu jos ya. Skill kedua, dia memberikan urutan kerusakan kedua moderate berelemen api untuk satu musuh saja. Setelah itu dia memberikan efek burning dan juga ignition ke salah satu musuhnya ya. Jadi dia mukul ke salah satu musuh, setelah itu langsung diberikan burning dan ignition. Burning dan ignition itu sama kerusakannya, elemen api, hanya beda di gilirannya saja. Burning 4 giliran, ignition 2 giliran. Nah, kok bisa gitu bang? Karena burning itu sudah terbakar, kalau ignition itu baru percikan api. Stamina 42, koldonya 1. Skill ketiga, dia memberikan urutan kerusakan pertama, low, paling kecil ya, untuk semua musuh. Setelah itu dia mendapatkan efek damage proteksi dan juga memberikan efek burning untuk semua musuh. Pokoknya full burning dan ignition ini pokoknya skill-skillnya sinergi tim ini ya. Jadi ya memang karena memang di vaksinnya dia itu ada di di mana itu, di hell itu kalau nggak keliru neraka artinya. Jadi Diablo Harbinger ini salah satunya dari sini bang, samalah. Terus burning itu memberikan kerusakan 10% kan berelemen api. Ini juga ada hellfire, ini ada juga drowned. Damage proteksi berfungsi sebagai apa ya, seperti menolak. Kalau menolak enggak sih, itu seperti apa ya, ngeblok out ya. Dia kalau dipukul musuh dengan kerusakan 1B, maka yang 50% hilang ya. Pokoknya dikurangin 50%. Contoh, setelah dia menggunakan skill ketiga, dia langsung kalau dipukul oleh musuh dengan kerusakan 100M, maka yang 50% hilang, yang masuk cuma 50M. Pokoknya dikurangi 50%. Itu adalah efek damage proteksi. Itu selama 2 giliran ya. Staminanya banyak 50 dan juga koldonya 1. Skill keempat, Only Diablo's Judge. Nah, skillnya ada yang kayak namanya ancestornya. Dia memiliki kebal kontrol untuk dirinya sendiri. Setelah itu memberikan penyembuhan darah sebesar 50%. Kebal kontrol. Bagus ya, kebal kontrol. Jadi dia akan kebal, diberikan efek stun freeze, stun freeze, possession corruption, baby reservasi dan lain-lainnya. Jadi dia akan kebal seperti itu selama 2 giliran. Dan ini tadi ada di trade-nya, hanya saja di level 130 kalau nggak keliru. Jadi kalau memang belum aktif ya, atau sudah habis, bisa diaktifkan kembali pakai skill keempat ya. Dan bisa nyembuhin darah sebesar 50%, itu banyak. Nah, kurangnya dia itu cuma satu, nggak punya mega tahun, cuma punya tahun saja
ya. Untuk efeknya seperti ini kurang lebihnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen ya. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.